Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu investor yang telah meluangkan waktu untuk memperhatikan presentasi dari PT Apusara Dakara pada presentasi kedua dan Sobat Industri. Sebelum masuk ke pembahasan, terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Saya Jeffrey selaku Direktur dan rekan saya. Saya Dewi Kartika Sari selaku manajer operasional. Pada presentasi kedua, kami akan membahas mengenai routing sheet, multi-product process chart, struktur organisasi, job description, analisis kebutuhan tenaga kerja, kesehatan keselamatan kerja, analisis kebutuhan luas lantai, activity relationship chart, dan yang terakhir activity relation diagram. Langsung saja kita masuk. Yang pertama itu adalah routing sheet. Routing sheet adalah tabulasi langkah-langkah yang dicangkup dalam memproduksi komponen tertentu dan rincian yang perlu dari hal-hal yang berkaitan. Routing sheet menyajikan urutan-urutan mesin atau peralatan, proses dan operasi, juga memuat antara lain kapasitas mesin atau peralatan, eh, persentase scrap, serta jumlah kebutuhan bahan mesin ataupun peralatan. Tujuan dari routing sheet untuk mengetahui jumlah mesin yang dibutuhkan, mengetahui aliran proses yang dialami oleh bahan baku untuk tiap jenis komponen dengan mengetahui jumlah mesinnya. Yang ketiga, sebagai patokan alur kerja suatu komponen secara lengkap dari persiapan awal produk sampai pengemasan. Berikut adalah routing sheet dari PT kami. Ini berikut ini adalah routing sheet hasil perhitungan dari PT kami. Ya, yang pertama itu adalah untuk fabrikasi. Yang kedua, di sini ada sub assembly 1. Yang ketiga ada sub assembly 2. Keempat itu main assembly. Dan di sini adalah kebutuhan mesinnya di fabrikasi. Berikut adalah kebutuhan mesin di sub assembly 1. Ini kebutuhan mesin di sub assembly 2. Ini kebutuhan mesin di main assembly. Sehingga didapatkan kebutuhan mesin yang diharapkan adalah berikut. Dari fabrikasi, sub assembly 1, sub assembly 2, dan main assembly. Sehingga didapatkan total dari setiap kebutuhan mesin yang akan digunakan. Selanjutnya yaitu ada tahapan proyek kelima yaitu MPPC Multi Product Process Chart. Multi Product Process Chart sendiri yaitu suatu diagram yang menggambarkan langkah-langkah proses yang akan dialami oleh bahan, baik bahan baku maupun bahan tambahan seperti urutan operasi, pemeriksaan dan penyimpanan, serta dalam menggambarkan dipisahkan menjadi 6 tabel, yaitu ada stock member, fabrikasi, sub SI 1, sub SI 2, main assembly, dan ringkasan. Tujuan dari pembuatan MPPC sendiri yaitu menunjukkan keterkaitan urutan produksi antar komponen-komponen produk, terus yang kedua sebagai pedoman dalam menjalankan proses produksi. Manfaat dari pembuatan MPPC sendiri yaitu menganalisis efisiensi lintasan dengan menilai ada tidaknya backtrack pada setiap lintasan. Dan yang kedua, meningkatkan efisiensi lintasan dengan meminimalisir backtrack yang ada. Berikut merupakan MPPC dari perusahaan kami. Nah, di sini yang pertama itu ada stock member atau tempat penyimpanan. Kemudian kita lanjut ke fabrikasi. Fabrikasi diurutkan sesuai urutan kerjanya masing-masing. Setelah fabrikasi semua diurutkan, kemudian masuk ke sub SI untuk dirakit, kemudian masuk ke sub SI 2, dan yang terakhir masuk ke
main assembly, dan di bawah nanti kita ada tabel ringkasannya. Yang pertama itu adalah struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antar tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Tujuannya dari organisasian adalah untuk mengalokasikan sumber daya dan pekerjaan dalam struktur formal yang terintegrasi agar tujuan dan dapat tercapai secara cepat dan efektif dan efisien. Job description adalah pernyataan tertulis mengenai gambaran suatu pekerjaan, kondisinya, dan hubungannya dengan bagian lain dalam organisasi. Tujuannya membuat evaluasi kerja menjadi lebih terarah sebagai gambaran yang baik tentang pekerjaan serta memiliki aluran koordinasi dan struktur pembagian wewenang yang lebih terarah. SO dari perusahaan kami. Yang pertama itu ada direktur, sekretaris, penelitian dan pengembangan, kepala divisi marketing, membawahi kepala departemen marketing dan staf marketing, kepala divisi produksi, membawahi kepala departemen produksi, kepala departemen maintenance dan quality control, kepala departemen perencanaan produksi, kepala departemen pergudangan. Dan setiap kepala departemen membawahi supervisor, foreman dan stafnya. Berikutnya adalah kepala divisi keuangan. Kepala divisi keuangan membawahi kepala departemen keuangan internal, kepala departemen keuangan eksternal. Setiap departemen tersebut mempunyai staf masing-masing. Selanjutnya, kepala divisi Human Resource and Development membawahi kepala departemen personalia, kepala departemen administrasi umum, dan HSS. Setiap kepala departemen tersebut mempunyai staf masing-masing. Berikut ini adalah JD dari perusahaan kami. Kode jabatan 1 itu untuk direktur, uraian tugas, uraian jabatan, persyaratan jabatan dapat dilihat sesuai dengan yang ada di SO tersebut. Ini adalah tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap yang ada di SO sampai dengan terakhir, bisa dilihat dan dibaca. Nah, kemudian selanjutnya ada AKTK atau analisis kebutuhan tenaga kerja. Pengertian tenaga kerja sendiri adalah orang yang mengeluarkan energi untuk melakukan suatu kegiatan untuk mencari nafkah atau mata pencarian. Dalam perusahaan, tenaga kerja dibedakan atas dua bagian, yaitu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung yang merupakan tenaga kerja yang bekerja langsung dalam suatu produksi. Contohnya seperti operator. Tenaga kerja tidak langsung yaitu tenaga kerja yang tidak bekerja langsung dalam suatu proses produksi tetapi hanya bekerja dalam kegiatan produktivitas perusahaan. Kemudian ada ketiga, kesehatan dan keselamatan kerja. K3 sendiri adalah upaya perlindungan yang ditunjukkan agar tenaga kerja dan orang lainnya di tempat kerja atau perusahaan selalu dalam keadaan selamat dan sehat, serta agar setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Semua perusahaan kontraktor wajib menyediakan semua keperluan peralatan atau perlengkapan perlindungan diri atau personal protective equipment. Tujuan dari K3 sendiri yaitu melindungi tenaga kerja atas hak keselamatan dalam pekerjaan untuk mensejahterakan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Yang kedua yaitu menjamin setiap
keselamatan orang lain yang bekerja di tempat kerja, kemudian sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien. Manfaat dari ketiga sendiri yaitu mengurangi atau mengeliminasi kondisi rawan kecelakaan kerja. Berikut KTK dan K3 dari perusahaan kami. Di sini ada KTK dari perusahaan kami. Yang pertama itu ada direktur dengan kode jabatan 01 01 1821, termasuk tenaga kerja tidak langsung, totalnya itu hanya satu. Kemudian sampai ke bawah, ini ada supervisor, ada foreman, ada group leader, dan ada operator. Total dari tenaga kerja kami yaitu sebesar total foreman-nya yaitu sebesar 11, tenaga kerja langsungnya 132, tenaga kerja tidak langsungnya 49. Jadi total tenaga kerja yang kami miliki yaitu 192 tenaga kerja. Kemudian selanjutnya ada K3. Di sini ada APD-nya dan nama mesinnya. Setiap peralatan atau peralatan yang digunakan memiliki APD-nya masing-masing. Bisa dilihat. Kemudian ada simbol rambu keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi warna merah itu menunjukkan sebagai larangan. Bisa lihat sendiri. Di sini ada simbol-simbolnya. Kemudian ada simbol berwarna kuning menunjukkan peringatan atau waspada. Kemudian bawah ada berwarna biru yaitu wajib dipatuhi atau ditaati oleh setiap tenaga kerja. Dan yang terakhir ada berwarna hijau yaitu menunjukkan zona aman atau pertolongan pertama. Bisa dilihat. Baik, selanjutnya tahapan proyek ketujuh yaitu AKLL atau analisis kebutuhan luas lantai. Luas lantai sendiri yaitu luas suatu tempat atau area yang digunakan untuk mengelola suatu bahan atau dalam modelan suatu proses produksi. AKLL sendiri dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu ada luas lantai produksi, luas lantai gudang bahan baku, luas lantai gudang barang jadi, mesin, tumpukan, rak, mesin departemen produksi, mesin departemen perakitan, perkantoran, dan fasilitas. Tujuannya yaitu untuk mengetahui luas total yang dibuat dan menentukan besarnya lahan yang akan dibeli untuk mendirikan suatu bangunan perusahaan. Kemudian yang kedua untuk menentukan luas dan volume yang akan diperkirakan baik untuk pabrik produksi maupun kantor. Dan yang terakhir untuk mengetahui dan menentukan besar atau luas ruangan yang akan dibuat untuk tiap personil. Berikut merupakan analisis kebutuhan luas lantai dari perusahaan kami. Nah, di sini ada luas lantai produksi. Di sini tuh ada mulai dari fabrikasi, sub-esi, dan main-esi. Total dari luas fabrikasi kami yaitu 730,200 dan total sub-esinya yaitu 103,680. Total luas main-esi kami 112,800 dan total luas lantai produksi
sebesar 946,680 meter persegi. Kemudian ada luas bahan baku utama, luas lantai bahan baku utama. Di sini ada setiap part-part yang kita produksi. Di sini ada total jumlah berat material per unit. Yaitu sebesar 1.929,913895. Kemudian jumlah paletnya yaitu sebesar 9.778, dan total luas bahan baku utama kami yaitu 576. Kemudian ada yang ketiga ada luas lantai bahan baku penolong. Di sini ada alat benang, lem, baut 15 mm, baut 12 mm, mur, dan ada plastik whiting. Total luas lantai bahan baku penolong kami yaitu sebesar 51,600 meter persegi. Kemudian luas lantai warehouse, di sini ada plastik whiting untuk partnernya. Totalnya yaitu sebesar 116,100 meter persegi. Di sini ada luas lantai personal pabrik. Untuk yang pertama, floor space of production service, yaitu ada garasi forklift, gudang peralatan, tempat pembuangan limbah, dan tempat pembuangan sekret dengan total 230 meter persegi. Kemudian ada floor space of personal service at the factory, yaitu ada toilet, ada ruang ganti pakaian dan locker, dan kemudian ada ruang kebersihan dengan total 250 meter persegi. Dan yang ketiga ada floor space of general service, yang dimana ini ada pos keamanan, kantin, aula, dan lain-lainnya dengan total 400 meter persegi. Di sini ada luas kantor kami. Untuk floor one space of office service, itu ada ruang kepala divisi marketing hingga ruang departemen pergudangan dengan total 234,9 meter persegi. Untuk di lantai 2-nya, floor 2 space of office service, itu ada ruang direktur sampai dengan ruang departemen administrasi umum dan HSE dengan total 234,84 meter persegi. Kemudian di sini ada floor one space personal office service. Di sini tuh ada ruang resepsionis dan ruang tunggu hingga gudang peralatan untuk lantai 1 dengan total 309,970 meter persegi. Dan untuk lantai 2-nya floor 2 space of personal office service, mulai dari tanggal kantor hingga ruang fotokopi dan arsip dengan total 94,5 meter persegi. Baiklah, berikutnya masuk ke modul 8, yaitu Activity Relationship Chart. Activity Relationship Chart atau ARC, peta hubung kerja kegiatan. Aktivitas adalah aktivitas atau kegiatan antara masing-masing bagian yang menggambarkan pentingnya tidaknya kedekatan ruangan. Activity Relation Chart menggunakan ukuran kualitatif untuk
menilai hubungan antara fasilitas. Huruf-hurufnya adalah A itu mutlak, E itu sangat penting, itu penting, O itu biasa, U itu tidak penting, dan X itu tidak diinginkan. Diletakkan pada bagian atas kotak. Hal yang juga diberi warna untuk menunjukkan alasan yang mendukung setiap kedekatan hubungan. Tujuannya ada dari ARC adalah agar dapat mengetahui hubungan kedekatan dari setiap kelompok kegiatan, dalam hal ini organisasi pabrik, beserta alasan kedekatannya. Yang kedua itu adalah penyusunan urutan pendahuluan bagi satu peta dari ke lokasi kegiatan dalam satu usaha pelayanan, lokasi pusat kerja dalam operasi perawatan atau perbaikan. Berikut ini adalah ARC dari perusahaan kami. Yang pertama itu adalah di bagian factory atau pabrik. Dapat dilihat di sini receiving dan storage itu mempunyai kedekatan yang sangat mutlak, dan contoh yang lainnya itu di bagian sub assembly dan main assembly dia mempunyai kedekatan yang sangat mutlak, dan di bawahnya itu adalah angka untuk alasan yang ada di bawah. Nah, di alasan ini ada 25 alasan positif dan 25 alasan negatif. Apabila sudah semuanya diisi, di ARC pabrik akan dimasukkan dalam ringkasan. Berikut ini adalah ARC di kantor lantai 1. Contohnya itu adalah ruang kepala divisi marketing dan ruang departemen marketing, mempunyai kedekatan yang sangat mutlak dan mempunyai alasan yang dapat dilihat di bawah ini. Apabila semuanya sudah diisi di ARC kantor lantai 1, semuanya akan dimasukkan dalam tabel ringkasan. Berikutnya adalah ARC kantor lantai 2. Yang berikutnya adalah ruang departemen keuangan dan internal dengan ruang departemen keuangan eksternal, mempunyai kedekatan penting dan mempunyai alasan yang ada pada tabel di bawah ini. Apabila sudah terisi semua, akan dimasukkan ke dalam tabel ringkasan berikut ini. Ya, selanjutnya yang terakhir yaitu ada ARD atau Activity Relationship Diagram. Activity Relationship Diagram sendiri adalah diagram hubungan antara aktivitas departemen atau mesin berdasarkan tingkat prioritas kedekatan sehingga diharapkan ongkos handling menjadi minimum. Tujuannya dari ARD sendiri yaitu untuk mengetahui kedekatan antar kegiatan, untuk memudahkan transportasi dari suatu tempat ke tempat yang lain, kemudian untuk memudahkan dalam proses tata letak dan meminimumkan ruangan-ruangan yang tidak terpakai serta menjamin kebutuhan akan ruangan yang optimal. Manfaat dari ARD sendiri yaitu pembagian wilayah kegiatan yang sistematis, yang kedua memudahkan proses tata letak, yang ketiga meminimumkan ruangan yang tidak terpakai, dan yang keempat menerjemahkan perkiraan area ke dalam suatu peraturan pendahuluan dalam bentuk yang dapat dilihat sebagai berikut. Seperti punya perusahaan kami. Sebelum membuat petanya, di sini kami membuat perhitungan terlebih dahulu, yaitu menggunakan algoritma Corlab. Di sini yang pertama ada pabrik, bisa dilihat untuk perhitungannya dan tata letaknya. Kemudian ada office lantai 1, bisa dilihat
Eh, untuk perhitungan algoritma korelasinya, dan yang terakhir ada office lantai 2. Di sini ada perhitungannya, juga bisa dilihat. Berikut ini adalah peta yang sudah dibuat di dalam Visio oleh perusahaan kami. Yang pertama itu adalah uh, relationship diagram untuk pabrik. Berikut adalah petanya. Selanjutnya itu adalah activation relationship diagram untuk kantor lantai 1. Yang terakhir itu adalah activation relationship diagram lantai 2. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Sampai jumpa pada presentasi berikutnya untuk modul yang belum kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.